Kemudian untuk tethering VPN, maksudnya adalah apabila misal ya, teman-teman itu melakukan tunneling di handphone, misalnya pakai HTTP custom, HTTP injector, Fedora NG, kemudian teman-teman mau di hotspotin ke HP lain atau ke orang lain. Nah, biasanya itu yang di hotspotin itu nggak connect ya, padahal di HP kita connect, tapi yang di hotspotin nggak connect. Nah, nanti dengan cara yang akan saya bagikan di video ini, itu bisa ya, dan sangat praktis. Halo, selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini saya akan coba untuk share sedikit tips dan tutorial untuk cara bagaimana agar HP kita itu auto tethering USB dan bagaimana cara share koneksi hasil VPN atau hotspot hasil VPN. Nah, seperti yang udah aku jelasin di awal, kira-kira kayak gitu untuk gambarannya. Sebelum lanjut ke video tutorialnya, seperti biasa saya akan sedikit jelaskan sebagai pengantar supaya teman-teman itu jelas, tidak langsung tutorial. Nanti kalau langsung tutorial kan teman-teman nggak tahu dasarnya kayak gitu, tujuannya apa, keuntungannya apa kayak gitu ya. Nah, oke, jadi pembahasan yang pertama itu auto tethering USB. Auto tethering USB di sini saya akan bahas untuk HP sebagai modem ya. Keuntungan kalau handphone kita udah disetting auto tethering USB, yang pertama ya, itu kalau misalnya teman-teman pakai modem HP-nya dijadikan modem di rumah untuk STB Open WRT atau langsung ke Mikrotik atau langsung ke router kayak gitu ya, atau mungkin dicolokin ke laptop juga ya, bisa ya. Nah, apabila misalnya terjadi mati lampu nih, misalnya pakai STB Open WRT terjadi mati lampu, kemudian modemnya kalian pakai HP. Nah, kalau misal belum disetting auto tethering, itu kan kalian masih ribet ya. Jadi kalian harus klik tethering USB secara manual di handphone kalian. Nah, itu tapi kalau udah disetting secara otomatis, begitu lampunya nyala, listriknya nyala maksudnya, nah itu selama kabel HP-nya masih nyolok di STB dan HP, dia udah otomatis tethering USB. Jadi kita nggak perlu klik tombol penambatan USB atau tethering USB secara manual. Itu salah satu keuntungannya, praktis ya. Kemudian untuk cara tutorial cara share koneksi VPN ke orang lain itu saya akan jelaskan keuntungannya yang akan dibahas di video ini. Yang pertama itu praktis, tidak perlu tambahan aplikasi, dan orang yang di hotspotin itu 100% connect. Nggak ada yang namanya bang cuma bisa buka YouTube, buka WA menghubungkan, nggak ada bro, nggak ada. Makanya ini settingan yang selama ini saya masih pakai ya, karena saya bikin video ini kan udah aku jelasin kemarin, nanti akan ada video kelanjutannya. Jadi saya bikin videonya bertahap, jadi nanti kalau misal udah di video inti nanti aku jelasin bahwa ini settinganku yang ini loh, yang ini loh. Nah, ini video ini salah satu settingan yang aku pakai untuk topologi yang baru di rumahku itu kayak gini nanti ya. Jadi tutorial ini, handphone kalian itu wajib menggunakan handphone yang mereknya itu familiar ya. Jangan pakai handphone yang mereknya kurang familiar lah. Contoh yang familiar kan misal ada Xiaomi ya, HP sejuta umat. Kenapa harus Xiaomi? Karena Xiaomi itu kan harganya yang lumayan murah kayak gitu ya. Developernya banyak. Jadi mau di root tutorialnya banyak. Jadi memang di tutorial kali ini itu harus HP-nya harus ROT dan custom ROM ya, ROT dan custom ROM. Jadi kalau handphone kalian itu Oppo atau Vivo, setauku itu kan di ROT susah atau bahkan nggak bisa. Jadi nggak bisa sih ikut tutorial ini, nggak bisa. Jadi handphone kalian itu wajib pakai handphone yang familiar lah kayak Xiaomi ya. Jadi nanti nggak bingung untuk ngerot dan ganti custom ROM-nya ya. Dan untuk custom ROM yang saya sarankan di sini adalah custom ROM dari Device Android. Jadi kalau kalian mau cari custom ROM Device Android, kalian langsung aja ke Telegram, tulis aja di pencarian Device Update. Nah, di situ adalah channel official Device-nya. Kalian cari sesuai dengan brand atau tipe HP kalian, di situ tersedianya itu custom ROM yang versi Android berapa aja. Nah, saran saya itu saya udah tes di Android 10 bisa, 11 bisa, 12 bisa. Tapi yang saya pakai sendiri sekarang, saya pakai HP Redmi Note 4. Itu saya custom ROM pakai Device Android 10 ya, ingat 10. Jadi buat teman-teman yang mungkin ragu bingung, pilih aja yang Android 10 sesuai dengan handphone kalian. Misal Redmi Note 8, Redmi Note 9 atau berapa kayak gitu, yang Android 10 ya. Nah, setelah di ROT dan di custom ROM, untuk cara auto tethering USB-nya, kalian cukup masuk ke menu pengaturan pada handphone kalian, kemudian cari yang namanya opsi pengembang. Kalau udah custom ROM, pasti opsi pengembangnya udah langsung nyala, nggak perlu kita klik build atau klik versi MIUI beberapa kali sampai opsi pengembangnya kebuka, enggak. Biasanya kalau custom ROM udah langsung kebuka ya. Nah, di menu opsi pengembang kalian jangan lupa nyalakan debugging USB-nya, nyalain. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah, cari menu yang namanya
konfigurasi USB default atau konfigurasi default USB. Nah, klik aja, nanti di situ kalian pilih yang tethering USB. Nah, dengan cara settingan seperti ini, ketika HP kalian itu ditancepin ke router atau ke laptop atau ke STB Open WRT ya, itu di handphone itu udah langsung auto tethering USB. Jadi kita nggak perlu klik manual penambatan USB atau tethering USB ya. Jadi langsung aja dia itu langsung tethering. Oke, jadi untuk tutorial yang kedua, yang settingan yang perlu kalian wajib ikutin adalah bagaimana cara hotspotin hasil VPN di HP kita ke orang lain. Jadi kayak gini, saya jelasin dulu. Kalau misalnya kalian main tunnel atau inject ya, misalnya pakai V2 Ray NG. Kalau saya sendiri suka pakai V2 Ray NG, kenapa? Karena aplikasi itu praktis, simple, dan powerful. Udah aku pakai daripada aku pakai Clash for Mages, itu terlalu ribet ya, terlalu banyak settingan, khususnya buat pemula kayak gitu ya. Bagiku sendiri juga terlalu banyak settingan lah, cukup pakai V2 Ray NG. Nah, misal kalian tunnel pakai V2 Ray NG, mungkin ya pakai HTTP injector, HTTP custom, atau apapun itu yang sifatnya VPN kayak gitu. Nah, ketika kalian mau share hotspot ke orang lain, misalnya teman kalian ada yang minta hotspotin, nah kalian hotspotin langsung aja dari HP hotspot kayak gitu ya. Nah, orang lain yang di hotspotin saya jamin nggak connect, iya nggak? Nah, itu karena kalau misal handphone kalian masih standar pakai VPN di hotspotin ke orang lain, VPN-nya itu nggak ikut ke hotspot ya, jadi ketinggalan. Jadi yang kelempar ke hotspot itu cuma datanya biasa, VPN-nya ketinggalan, nggak mau ke hotspot. Nah, makanya di sini saya tekankan di awal itu kalian wajib root dan custom ROM. Kalau handphone kalian udah di root tapi belum custom ROM, sebenarnya banyak banget pilihan aplikasi untuk hotspotin HP ke orang lain. Bahkan kalau handphone kalian belum di root juga bisa. Itu ada aplikasi di Play Store namanya VPN Hotspot yang warnanya kurang lebih pink kalau nggak salah ya. Nah, dia itu bisa untuk HP non-root. Tapi kalau misal kalian mau hotspotin ke orang lain itu ribet. Jadi kalian wajib setting proxy, kemudian portnya. Jadi antara HP yang mau nge-hotspotin dan di-hotspotin itu sama-sama nyeting proxy dan port. Jadi ribet. Dan kelemahannya pakai aplikasi itu sering banget ada orang yang info ke Telegram ke saya, "Bang, aku hotspotin pakai aplikasi ini, kok yang di hotspotin cuma bisa buat YouTubean, buat WA menghubungkan, buat game nggak bisa." Nah, kadang kayak gitu memang. Nah, kemudian ada aplikasi satu lagi yang namanya VPN Hotspot Tethering, VPN Tethering Hotspot. Itu warna aplikasinya hijau kayak gini ya di Play Store. Nah, itu sebenarnya udah aku pernah bahas di video yang ini. Nah, video itu untuk cara penggunanya kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, pakai aplikasi ini kalau di hotspotin udah berhasil, itu yang di hotspotin bagus, buat WA lancar, game lancar. Cuma kelemahan aplikasi yang ini, selama saya merasakan, itu kadang 1 jam atau 2 jam itu bisa keputus sendiri ya bro, keputus sendiri. Jadi kita perlu klik lagi untuk penambatan lagi kayak gitu ya, penambatan VPN-nya, bukan penambatan USB HP-nya, tapi VPN di aplikasinya itu kita perlu klik lagi. Itu biasanya 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, nggak pasti, tapi sering banget DC. Nah, itu kelemahan aplikasi yang hijau ini. Tapi menurutku daripada kalian pakai yang versi pink yang tadi sebelumnya, itu mending pakai yang hijau. Cuma kalau yang pink tadi kan HP-mu kalau belum di root bisa, tapi kalau yang hijau ini wajib di root ya. Nah, untuk tutorial penggunaan aplikasi ini kalian silakan nanti nonton videoku yang ini aja ya, nggak akan aku bahas di video ini, yang ini nih, video ini. Nah, itu penjelasannya ya. Nah, sekarang untuk solusinya, solusi supaya kalian yang mungkin pakai tunnel atau inject di HP kemudian mau di hotspotin ke orang lain, itu orang lain tinggal nyambung aja, praktis, dan hasil hotspotnya itu bagus 100% kayak kuota biasa. Maksudnya nggak ada kejadian yang namanya WA menghubungkan, game online nggak mau masuk, cuma bisa buka YouTube, nggak. Nah, ini dengan cara fitur bawaan dari custom ROM. Jadi makanya dari awal saya bilang pakailah handphone yang familiar, biar bisa di root, biar ada custom ROM-nya, pakai DevOS ya, terutama udah work 100% saya tes. Nah, di menu pengaturan di handphone, kalian masuk ke menu pengaturan, kemudian ke hotspot tethering ya, atau jaringan atau koneksi di handphone kalian, pokoknya di hotspot. Nah, di situ di bawah itu ada menu yang namanya izinkan klien menggunakan VPN, atau mungkin pakai bahasa Inggris yang intinya kayak gitu, izinkan klien to use VPN. Jadi apabila fitur itu dicentang, maka misalnya kita
sedang melakukan tunneling di handphone A, kemudian fitur itu dicentang, kemudian kalian hotspotin ke teman kalian itu dijamin connect karena VPN-nya ikut ke hotspot dengan fitur itu. Dan pakai fitur itu praktis, nggak perlu tambahan aplikasi kayak di Playstore tadi yang aku udah jelasin di awal. Kemudian dia nggak DC-DC kayak yang aplikasi VPN hotspot yang warna hijau itu. Kemudian praktis, hasil koneksinya full real, sama persis kayak yang hotspotin. Jadi buat WA lancar, game lancar, dan lain-lain juga lancar. Dan saya sendiri pakai, makanya nanti aku akan update untuk topologi yang terbaru di rumahku pakai HP. Sekarang aku pakai stable firmware tapi bukan buat tunnelnya ada di HP. Makanya buat yang penasaran jangan lupa subscribe, nanti aku akan videokan topologi terbaru di rumahku, kira-kira nanti keuntungan dan kelemahannya apa nanti aku akan jelasin ya. Jadi penjelasan di video ini udah selesai kayak gitu untuk cara tethering autonya, kemudian untuk cara tethering VPN-nya udah aku jelasin, untuk cara cut off baterainya udah aku jelasin di video sebelumnya, jadi udah komplit. Dan mungkin selanjutnya saya akan jelasin untuk wifi bonding, jadi biar wifi-nya lebih kenceng kayak gitu. Nah, mungkin penjelasan video kali ini cukup sampai di sini. Apabila teman-teman mungkin belum paham, silahkan tanyakan di komentar, atau mungkin ada masukan silahkan tanyakan di komentar. Apabila dalam pembawaan materi video ini banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.